nama saya Muhammad Sofyan Asori, nomor pokok mahasiswa 18640138 dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian K3 dan hukum ketenagakerjaan. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita sebut dengan K3? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik ataupun tempat kerja tersebut. Dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat diakibatkan kecelakaan. Apa di Indonesia ada undang-undang yang mengatur mengenai K3? Jawabannya ada. Undang-undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan maupun fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja? Misalnya, pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan keselamatan dan kesehatan fisik pekerja. Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Bagaimana perjanjian kerja bersama mengatur mengenai K3? Dalam perjanjian kerja bersama akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan upah, keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama. PKB biasanya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para karyawan dalam hal K3, sebagaimana PKB juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Dalam perjanjian kerja bersama juga tertulis sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu dari kedua belah pihak melanggar PKB. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.